Oke guys, so welcome back to the channel. Jadi kali ini gue akan nge-review salah satu sepatu nih yang cukup hype di Indonesia. Itu Adidas Adizero Evo SL. Mungkin beberapa kalian tahu ini sepatu tuh hype banget. Nggak cuma di Indonesia, tapi di negara-negara lain tuh juga hype banget. Jadi kayak pas launching tuh kayak abis di mana-mana. Terus kayak orang tuh nyari banget sampai di resell sana sini. Nah, mungkin kali ini kita akan ngebeda sedikit kayak ini pandangan pribadi gua kenapa Adidas Adizero Evo SL ini tuh diminatin banget. Jadi bukan karena cuma looks-nya yang keren nih, kalian bisa lihat. Sorry, ini agak kotor karena emang gue udah pakai sekitar 2 atau 3 bulan. Ini kayak udah 150-an kilo dan emang agak kotor. Tapi nggak apa-apa karena emang kita beli sepatu untuk dipakai. Jadi kita akan bahas dari speknya dulu, terus juga gimana pendapat pribadi gue setelah dipakai buat long run, easy run, dan tempo run, dan juga gimana kalau dipakai buat interval. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu spesifikasinya. Untuk tinggi belakangnya itu ada di 39 mm, dropnya itu 6 mm, ke bagian depan itu ada di sekitar 32 atau 33 mm. Jadi cukup tebal bagian forefootnya dan juga bagian belakangnya. Terus juga yang spesial itu dia udah pakai Sole Light Strike Pro. Jadi kenapa Light Strike Pro ini spesial? Karena dia itu foam yang dipakai oleh sepatu di seri teratasnya Adidas, yaitu kayak Adios Pro 3, Adios Pro 4. Terus juga dia itu juga udah tipe Light Strike Pro yang agak beda sih menurut gue sama Adios Pro 3. Jadi ini berasa lebih membal gitu, lebih kayak kayak feelingnya kalau pakai Adios Pro 4 gitu. Jadi dia lebih membal. Terus juga uppernya ini dia udah pakai, dia ngomongnya engineered ultra breathable mesh. Ya itulah kurang lebih. Cuma basically ini ya mesh aja sih. Nggak terlalu spesial gimana sih menurut gua untuk uppernya. Ini juga cukup breathable. Tapi memang beberapa orang ngomong dan give feedback ke gua kayak bilang kalau emang di atas 15 atau 20 mereka merasa bahan uppernya itu agak panas. Dan gua cukup setuju. Tapi gua menanggulanginya itu dengan pakai kaos kaki yang cukup tipis gitu. Jadi karena gue suka pakai sepatu kaos kaki yang tipis, itu nggak terlalu jadi masalah sama gue. Terus untuk bagian bawah itu dia udah pakai sole yang Continental nih. Ini udah pakai Continental, seperti kebanyakan sepatu Adidas lainnya, dia tuh banyak kerjasama sama Continental untuk rubbernya. Jadi memang untuk durability itu gue cukup yakin lah sepatu ini bisa cukup long lasting kalau larinya itu nggak gesek sama tanah gitu. Jadi karena kayak sepatu Adios Pro 3 gue itu bisa umurnya nyampe 700-an kilo, 800-an, dan solnya masih relatif aman. Dan ini udah pemakaian di kilometer 150-an dan bisa gue bilang solnya itu relatif masih cukup aman. Kalian bisa lihat di sini. Mungkin ada beberapa wear yang kelihatan itu seperti di bagian belakang mungkin karena gue masih suka kadang heel strike, jadi di bagian belakang nih cukup kelihatan kayak warna putih gitu. Ini mungkin menipis, tapi itu murni kesalahan gue sendiri. Tapi kalau di bagian lainnya seperti di depannya sini itu nggak ada noticeable penggunaan yang gimana sih untuk 150 kilo ini. Terus di bagian solnya itu juga sebenarnya di bagian dalamnya itu ada kayak TPU plate di bagian tengah sini. Itu kecil, kayak sekitar kurang lebih segini. Nanti akan gue coba cari gambarnya, kalau emang ada gue akan taruh. Tapi dia plate-nya tuh kurang lebih di bagian tengah. Itu mungkin untuk support biar lebih responsif, tapi itu bukan plate karbon. Jadi sebenarnya ini memang sepatu non karbon. Kita lanjut ke bagian heel-nya. Itu heel-nya ini cukup firm, kalian bisa lihat. Ini bagian sini ada kayak strukturnya gitu. Ini cukup firm, tapi nggak keras. Jadi di bagian belakangnya juga foamnya cukup tebal. Jadi untuk dipakai lama itu emang nyaman banget sih. Gue sangat setuju kalau sepatu ini sangat nyaman dan emang worth the hype lah. Ini untuk bagian tang. Ini bagian tangnya. Jadi dia memang pakai support yang ada di bagian tangnya ini di depan. Kalian bisa lihat. Ini yang kayak tipe yang kena ke talinya gitu. Jadi kalian harus emang dari tokonya udah ngasih dikenain ke sini talinya, dilewatin ke sini biar tangnya itu nggak kemana-mana, karena dia bukan tipe yang dijahit gitu loh ke ke bagian dalamnya. Jadi di bagian sininya memang loose, nggak ada supportnya, jadi memang dia agak ke kiri kanan gitu sih gue ngerasanya. Tapi memang cukup membantu di bagian talinya ini karena ada kayak
slip supportnya gitulah untuk bagian lidahnya ini. Oke, jadi pengalaman makainya tuh gimana gue udah pakai sepatu ini selama ini. Jadi pertama-tama gue emang beli sepatu ini tuh untuk lari tempo dan long run rencananya. Jadi tadinya itu gue udah punya Asics Superblast 2 yang emang gue pakai. Gue suka Superblast 2. Orang suka banget compare Superblast 2 sama FOSL, padahal price range-nya itu sebenarnya agak beda jauh. Tapi Superblast 2 itu bisa gue bilang sebenarnya lebih superior, tapi gue nggak cocok sama Superblast 2. Akhirnya gue jual, dan akhirnya gue memutuskan untuk cobain FOSL. Nah, gue langsung merasa cocok banget sama FOSL ini. Kenapa? Karena kaki gue itu flat fit. Untungnya pas gue coba sepatu ini, dia tuh punya fit yang cukup neutral. Jadi neutral ini apa? Jadi gue merasa ini sepatu neutral karena dia itu arch supportnya di bagian sini nggak tinggi banget. Jadi bener-bener kayak gue ngerasa ini cocok banget buat flat fit runner terutama. Jadi memang dia arch supportnya itu nggak terlalu tinggi seperti mungkin sepatu Hoka yang memang terkenal dengan arch supportnya yang cukup tinggi. Jadi gue ngerasa gue cocok banget sama sepatu ini dan gue bisa pakai untuk periode waktu yang lama gitu. Jadi ini cocok banget. Tapi memang untuk fitnya ini menurut gua cukup lebih ke kaki yang normal, mungkin nggak sampai wide banget. Jadi mungkin untuk yang wide banget di sininya takutnya akan ngerasa kurang lebar sedikit. Tapi balik lagi, kalau mau beli sepatu menurut gua kalian harus coba ke tokonya cocok atau enggak gitu. Terus sepatu ini gue udah pakai buat apa aja. Jadi gue udah pakai untuk sesi tempo, untuk sesi long run. Terjauhnya itu sekitar 29 km. Gue akan coba kasih datanya di sini. Itu gue pakai sepatu ini di hari kedua gue pakai. Jadi no break in, nggak perlu pakai kayak untuk beberapa saat terus baru enak. Menurut gue sepatu ini langsung enak out of the box. Nah, untuk stabilitasnya gue sempet coba ini sepatunya buat kayak muter beberapa kali gitu, kayak di yang jalanan yang sempit. Tapi gue ngerasanya tuh sepatunya cukup stabil, walaupun awal-awal gue ngerasa kok ini sepatunya agak nggak seimbang. Tapi lama-kelamaan ketika gue tes beberapa kali untuk belok, untuk zigzag kiri kanan, gue pede untuk bilang sepatu ini tuh sepatu yang cukup stabil walaupun solnya itu termasuk sol yang empuk. Nah, selain long run itu, menurut gue sebenarnya untuk race HM, sepatu ini sih sangat masih mumpuni ya. Jadi buat orang yang kayak nggak mau ngeluarin budget lebih untuk beli kayak misalkan dedicated race day shoes, sebenarnya untuk misalkan kalian masih mencari HM sub 2 gitu, atau sub 215 atau bahkan 150, menurut gue sepatu ini akan masih sangat mendukung banget untuk pace-pace segitu. Misalkan pace 5 kecil, pace 4 besar, itu menurut gue sepatu ini masih sangat mumpuni. Apalagi untuk pace 5 besar itu sepatu ini harusnya enak banget, karena memang sepatu ini tuh rasanya pengen ngedorong ke depan terus, padahal dia non karbon. That's why sepatu ini sangat terkenal. Untuk size segini ini ada di 46/3 US 12. Kita akan coba timbang. Kita akan timbang. Oke, ini ada di angka 267 gram. Ini cukup enteng sih, 267 ini. Kita akan coba bandingin sama Asics Magic Speed 4 gua. Oke, ini di beratnya di 274. Jadi Asics Magic Speed 4 lebih berat 10 gram daripada FOSL di size US 12. Jadi ini referensinya untuk yang size cukup besar ya. Jadi ini kalau biasanya di website itu kayak dia ngomong tuh beratnya 274 gram, tapi itu tuh kalau nggak salah size 42 atau 43 yang jauh lebih kecil dari ini. Jadi untuk ukuran segini dan sepatu ini tuh ini termasuk sangat ringan. Nah, jadi untuk harga ini harganya ada di 2,3 juta. Untuk sekarang sih setahu gue stoknya udah cukup banyak di toko. Mungkin warna spesifik yang kayak lama-lama yang OG atau yang warna hitam itu yang banyak orang pakai itu mungkin agak susah dicari. Cuma untuk kalau kalian yang cari performa dan emang cari sepatu yang bisa all rounder, bisa buat apapun, itu menurut gua ini emang good buy banget. Jadi bukan cuma hype yang kayak karena ini kayak culture gitu, kayak enggak juga sih, emang karena sepatu ini menurut gua bagus banget dan sangat rekomen. Kalau emang ada budgetnya segitu 2,3 juta atau sampai 2,5 dibandingkan Magic Speed 4, mungkin gua akan beli ini duluan kalau gua nggak ada sepatu lainnya gitu. Jadi kalau misalkan gua baru mau beli sepatu nih, untuk gue baru mau lari dan ada budget segitu, mungkin gue akan consider FOSL ini untuk
bisa ngelakuin berbagai hal secara bersamaan gitu. Misalkan untuk mau coba tadi easy run, tempo run, atau interval, atau long run, ini sepatu bisa ngelakuin semuanya sebenarnya, karena ini salah satu yang gue sangat kaget dengan sepatu ini karena all rounder banget. That's why kayak orang-orang tuh suka banget sama Adizero FOSL ini. Jadi sebenarnya sepatu ini memang sangat all rounder, rekomen banget buat race juga, bahkan untuk daily run, untuk apapun itu, sepatu ini gue rasa bisa ngelakuin segalanya dengan cukup baik gitu. Oke guys, thank you udah nonton sampai sepanjang ini. Kali ini gue tutup dulu videonya. Ini untuk review Adizero FOSL kali ini. Thank you guys for watching, dan jangan lupa buat subscribe, and see you guys on the next video.